teman-teman semua, bersama saya Evdia Kesha Vanuel. Di video kali ini kita akan belajar second declension atau deklensi kedua dari bahasa Yunani koine. Teman-teman, tolong disimak videonya dan jangan di-skip. Oke, di video kali ini kita akan membahas second declensi atau deklensi kedua dari bahasa Yunani koine. Yang pertama, second declension. Setiap kata benda atau nouns dalam bahasa Yunani koine itu terdiri dari 3. Apa aja? Yang pertama, case. Case itu kasusnya, kasus di dalam kalimatnya. Jadi fungsi kata benda dalam hubungan dengan kata-kata dalam kalimat. Yang kedua, gendernya atau jenisnya. Jadi kata benda dalam bahasa Yunani ini terdiri atas 3 jenis, yaitu maskulin, feminin, dan neuter. Yang ketiga, number. Number kualitas kata benda dalam kalimat yang sesuai dengan nomina. Number kualitas dari kata benda yang bisa menunjukkan apakah kalimat itu termasuk tunggal atau singular atau plural, yaitu jamak. Selanjutnya, nouns. Nouns ada 3 kategori, disebut deklensi yang mereka dikelompokkan berdasarkan akhirannya dalam kalimat. Deklensi kedua dipelajari terlebih dahulu. Kenapa? Karena merupakan hal yang paling mudah untuk dimengerti. Di dalam deklensi kedua itu terdapat 2 gender, yaitu maskulin dan neuter. Di sini kita akan masuk terlebih dahulu kepada maskulin. Teman-teman bisa lihat di sini ada tabel dari maskulin yang ada menunjukkan case-nya, singular, plural, translation ke dalam bahasa Inggris, dan juga fungsi dasarnya. Case yang pertama, nominatif. Singularnya dia akhirannya os, kalau pluralnya akhirannya oi. Translation ke dalam bahasa Inggris itu bisa dikatakan atau the, yang dimana fungsi dasarnya sebagai subjek. Lalu case yang berikutnya, genetif dan ablatif. Singularnya o, pluralnya on. Translation dalam bahasa Inggrisnya, kalau genetif itu of, yang dimana fungsinya sebagai deskripsi, kemudian ablatif translationnya yaitu from, fungsi dasarnya separasi. Selanjutnya, case selanjutnya datif lokatif instrumental. Singularnya o, pluralnya ois. Translationnya datif itu to atau for, yang dimana fungsinya sebagai resepsi. Kalau lokatif, translationnya itu in, fungsi dasarnya lokasi atau posisi. Kemudian instrumental, dia translation ke dalam bahasa Inggrisnya with atau by, yang dimana fungsinya sebagai sarana atau alat. Case selanjutnya akusatif. Singularnya itu on, pluralnya itu os. Translationnya ke dalam bahasa Inggris itu a atau the, dimana fungsinya sebagai objek langsung. Lalu selanjutnya, case selanjutnya vokatif. Singularnya pluralnya oi. Translation dalam bahasa Inggrisnya itu o, itu fungsinya sebagai seruan. Nah, di sini contoh dalam maskulin noun. Case nominatif, singularnya itu karpos. Translation ke dalam bahasa Inggrisnya itu bisa a fruit atau the fruit. Kalau pluralnya itu karpoi. Translationnya itu the fruits. Case selanjutnya genetif ablatif. Singular itu karpo. Translationnya kalau genetif itu of the fruit. Kalau ablatif itu from the fruit. Pluralnya karpon. Translationnya itu kalau genetif itu of the fruit. Ablatif itu from the fruit. Case selanjutnya datif lokatif instrumental. Singularnya itu karpo. Translation ke dalam bahasa Inggris to, for the fruit. Bisa to the fruit atau for the fruit. Kalau lokatifnya itu translationnya in the fruit. Kalau instrumental with atau by the fruit. Pluralnya karpois. Kalau datif itu to atau for the fruit. Kalau lokatifnya itu in the fruit. Dan instrumental itu bisa with atau by the fruit. Case selanjutnya akusatif. Akusatif singularnya itu karpon. Translationnya a atau the fruit. Kalau pluralnya itu karpois. Karpois, translationnya itu the fruits. Case selanjutnya vokatif. Singular itu carpe, translationnya itu fruit.
dan pluralnya itu carpoi, translationnya fruits, tambahin s di belakang. Nah, penggunaan kata atau the itu tergantung dari keberadaan artikel yang mengikuti nomina. Oke, setiap penggunaan kata atau the dalam kalimat itu tergantung dari keberadaan artikel yang mengikuti nomina. Jika terdapat artikel di dalam kalimat, maka pada umumnya digunakan kata the. Tapi jika tidak, maka digunakan kata Selanjutnya, kita masuk ke dalam neuter. Di sini teman-teman juga bisa lihat, translation dan fungsi dasar dalam neuter dan maskulin itu sama. Namun, yang membuat perbedaan antara neuter dan maskulin itu adalah di singular dan pluralnya. Ada beberapa yang sama dan ada beberapa juga yang berbeda di antara singular dan plural dari maskulin dan neuter. Case nominatif dari singular itu on, kalau pluralnya itu translationnya itu atau the, yang dimana fungsinya sebagai subjek. Lalu case selanjutnya genitif ablatif, singularnya itu o, pluralnya itu on, translationnya of atau of untuk genitif, from untuk ablatif, yang fungsinya itu sebagai deskripsi dan separasi. Lalu case selanjutnya datif lokatif instrumental, singularnya itu o, pluralnya itu ois. Translation ke dalam bahasa Inggrisnya, kalau datif itu bisa to atau for, fungsinya sebagai resepsi. Lokatif itu translationnya in, fungsi dasarnya lokasi atau posisi. Lalu instrumental, translationnya with atau by, fungsinya sebagai sarana atau alat. Case selanjutnya akusatif, singularnya itu on, plural itu a, translationnya itu atau the, fungsi dasarnya objek langsung. Case selanjutnya vokatif, singularnya on, pluralnya translationnya o, fungsi dasarnya seruan. Nah, ini contohnya. Kalau yang neuter, case nominatif, singular dia doron, kita ambil contoh doron, translationnya bisa a give atau the give, pluralnya dora, translationnya the gives. Case-nya, case genitif ablatif, itu singularnya doro, translationnya of the give atau from the give, itu of the give itu genitif, from the give itu ablatif. Plural itu doron, genitif of the give, ablatif from the give. Case selanjutnya datif lokatif instrumental, singularnya doro, datif itu to atau for the give, lokatif in the give, instrumental with atau by the give. Pluralnya dorois, translationnya datif to atau for the give, lokatif in the give, instrumental with atau by the give. Akusatif itu singularnya doron, translationnya a atau the give, pluralnya dora, dia translationnya the gives. Case-nya vokatif, singularnya doron, translationnya give, plural dora, translationnya gives. Nah, ini seperti yang tadi saya bilang, kita bisa mengetahui letak perbedaan dan persamaan dari maskulin dan neuter di bagian singular dan plural ketika kita melihat tabel ini. Teman-teman bisa lihat ada yang sama, misalnya singular maskulin sama singular neuter, namun juga ada yang berbeda, singular maskulin dan singular neuter. Gitu juga plural maskulin dan pluralnya. Di sini nominatif dari singular maskulin itu os, tapi nominatif dari singular neuter itu on, berarti berbeda. Kalau nominatif plural maskulin itu dia oi, tapi kalau nominatif plural neuter itu a, jadi berbeda. Nah, di sini sama. Kalau genitif ablatif singular maskulin itu o, singular neuter itu o, dan genitif ablatif plural maskulin itu on, dan plural neuter itu on juga, berarti sama.
Kemudian ke selanjutnya, datif lokatif instrumental. Singular maskulinnya itu o, singular neuter itu juga o, plural maskulin itu ois, plural neuter itu ois juga, berarti sama. Ke selanjutnya, akusatif. Singular maskulinnya itu on, singular neuternya itu on, plural maskulin itu ous, plural neuter itu a. Lokatif, singular maskulinnya itu e, plural maskulinnya itu oi, singular neuternya itu on, plural neuternya itu a. Selanjutnya, di sini terdapat artikel yang tadi sempat disinggung. Kalau misalnya ada artikel di dalam kalimat berarti menggunakan kata de. Tapi jika tidak ada artikel di dalam kalimat maka menggunakan kata e. Nah, di sini case nominatif maskulin singular itu ho, ada kutipnya di atas jadi dibaca ho, dan neuter singular itu to. Lalu maskulin plural itu oi, neuter plural itu ta. Genitif ablatif maskulin singular to, neuter singular to, maskulin plural ton, neuter plural ton. Datif lokatif instrumental maskulin singular itu to, neuter singular to, maskulin plural tois, neuter plural tois. Akusatif, case akusatif maskulin singularnya ton, neuter singular to, maskulin plural tos, neuter plural. Kita masuk ke dalam parsinomina. Kita ambil kata karton, case-nya itu akusatif, gendernya dia maskulin, numbernya singular. Jika disingkat maka menjadi noun strip. Adjektif atau akusatif, and maskulin, s singular jadi n, noun adjectives. Kalau diartikan bisa a with atau the with. Kemudian eklesia, case-nya itu akusatif, gendernya itu neuter, numbernya itu plural. Kalau disingkat, noun strip adjective and t. Akusatif, neuter. Kalau diartikan, hot, the church. Sekian video dari saya. Demikianlah pembahasan tentang second declension yang bisa saya sampaikan. Semoga video ini bisa bermanfaat dan bisa menambah wawasan teman-teman semua. Sampai jumpa.